Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat sekalian, kami masih ingat terakhir isi pengajian di mimbar ini di sekitar bulan Mei ya. Itu Jumat kelima. Kita waktu itu membicarakan tentang syukur ya. Tentang syukur amali, bahwa hendaknya ketika bertambah nikmat, Allah tambahkan nikmat ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita, hendaknya bertambah ketaatan kita. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau bertambah nikmat cie, tambah taat cie lagi. Dan mode-mode itu saja ketaatan. Nah itu intinya seperti itu. Dan sebenarnya syukur ini adalah pembahasan yang sangat panjang dan luas sekali. Dan syukur amali itu hanya salah satu bentuknya ya, dan salah satu bentuk yang tidak boleh kita lupakan. Namun pun demikian, sebenarnya hakikat syukur itu adalah ada pada hati. Syukur qalbi, syukur pada hati. Hati yang bersyukur adalah hati yang bisa merasakan kedekatan dengan Allah melalui nikmat. Dan itu tidaklah mudah, Bapak Ibu. Ya, kita duduk begini saja, itu berapa nikmat Allah yang kita pakai. Duduk begini saja. Memikirkan nikmat saja itu kadang habis hari itu. Ya. Menginventarisir nikmatnya, apa aja nikmat Allah. Yang diinginkan Allah itu bukan menginventarisir nikmat. Yang diinginkan Allah itu agar sesaat kita merasakan nikmat itu, kita rasakan Allah di situ. Nah, itu berat. Ya, sebab Allah yang Maha Gaib itu, ya, sudahlah Dia Maha Gaib. Kemudian nikmatnya sampai kepada kita itu ada yang bersifat lahiriah, ada yang bersifat batiniah. Ada yang nyata, ada yang halus, lembut sekali. Saking halus dan lembutnya tidak sadar kita bahwa ada nikmat itu di dalam diri kita. Saking halus dan lembutnya. Nah, istilahnya itu lataiful ihsan, kata para ulama. Lataiful ihsan. Ihsan itu kebaikan, lataif kelembutan. Jadi ada kebaikan-kebaikan Allah itu yang sangat lembut sekali, sangat lembut sekali. Ya. Nah itu kalau hati yang bersyukur dia bisa merasakan itu. Dia bisa merasakan nikmat itu, dia bisa merasakan kedekatan dengan Allah karena nikmat itu. Ya, kalau kita biasanya kalau dapat nikmat kan yang terasa kedekatan kita dengan nikmat. Nah, itu yang terasa. Itu biasanya kita itu, manusia itu kalau dapat nikmat dan terasa itu bahwa dakik je nikmat. Dakik je yang magiah nikmat, nah itu syukur qalbi. Ya, karena Imam Ghazali mengatakan kalau orang baru sekedar merasa senang, merasa dekat dengan nikmat dan senang, nah itu belum nikmat, itu belum syukur. Ya. Kita lapar, dapat makan. Kita haus, dapat minum, kan nikmat. Senang hati. Tapi ketika makan itu, kesenangan kita dengan makanan saja, kesenangan kita dengan minuman yang menyegarkan tenggorokan, makanan mengenyangkan perut itu saja, itu tidak syukur. Dia haruslah kesenangan terhadap yang memberi nikmat. Nah itu berat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu secara sederhananya agar itu muncul dalam diri kita, ya, maka sedikit saja terasa nikmat, tambahlah amal soleh kita. Tambahlah amal soleh kita. Ya. Apakah itu dengan zikir, apakah itu dengan sholat, apakah itu dengan meningkatkan kualitas sholat. Karena sholat ini kan ada kuantitas, ada kualitas. Seluruh ibadah kan itu ada kualitas, ada kuantitas. Apakah ditambah kuantitasnya atau ditambah kualitasnya? Ya, kalau sholat tentu ditambah kekhusyuannya, ditargetkan kekhusyuannya. Nah itu menambah. Jadi yang seperti ini adalah bentuk-bentuk syukur yang harus kita hadirkan. Nah, malam ini kita akan lanjutkan itu. Ya, kita akan membicarakan tentang akibat. Nah, ini akibat.
Supaya apa? Supaya kita mengerti kalau begitu akibatnya, maka ini harus kita buat. Amal syukur itu harus kita buat. Nambah ketaatan karena nambah nikmat itu harus dibuat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Imam Az-Zarruq, ya, Imam Zarruq rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih, itu mengatakan syukrun ni'mati dhaminun li thalathati asya'. Mensyukuri nikmat itu, kata beliau, itu menjamin tiga hal. Kalau kita lakukan kesyukuran, maka ada tiga hal yang dijamin terjadi pada diri kita. Efek, ya, akibat dari orang bersyukur, maka dia akan mendapati 1, 2, 3. Nah, kalau tidak dapat satu dari nanti itu, berarti alun bersyukur oleh. Berarti panjang lagi PR kita dalam syukur ini. Apa yang pertama? Yang pertama kata beliau adalah hifzuha 'aniz zawali wa taghyiril hal bil intiqal. Maksudnya apa? Kalau orang pandai bersyukur, maka yang pertama bisa dia dapatkan untuk hidupnya adalah hifzuha, bertahan nikmat itu di tangannya, bertahan nikmat itu, ya. Bertahan, tidak hilang, tidak berubah nikmat itu, tidak menurun, ya. Tetap. Jadi tetapnya nikmat di diri kita itu bagian dari efek syukur kita, ya. Nantilah soal bertambah, bertahan aja dulu. Karena ya, coba kita hitung Bapak Ibu, sepanjang hidup kita ini berapa nikmat yang dari dulu kita miliki dan bertahan sampai hari ini. Kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan yang bertahan sampai hari ini. Ya, kalau bertahan maka dia berarti kita berhasil mensyukuri nikmat itu. Kalau hilang, nah ini bahaya. Kalau hilang berarti ada lawan dari syukur apa? Kufur. Maka kita berarti jatuh ke dalam kekufuran. Hanya ada kalimat Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, ya, siapa yang tidak bersyukur, ya, maka dia berarti dia menghantarkan dirinya ke situasi hilangnya nikmat. Situasinya dua saja. Bertahan atau hilang, ya. Ketika dia dapat nikmat, dia tidak bersyukur, maka dia hantarkan dirinya ke pilihan hilangnya nikmat. Tapi kalau dia bersyukur, maka dia berarti mengikat nikmat. Berarti dia apa? Dia ikat nikmat, ya. Karena ada kalimat Sayyidina Umar bin Khattab, ya, mengatakan nikmat itu wahsyiyah, an-ni'am wahsyiyatun. Nikmat itu sifatnya wahsyi, liar. Ya, kata Umar apa? Nikmat itu sifatnya liar. Dengan syukur terikat dia. Oh iya, liar. Bisa lepas-lepas begitu, hilang-hilang begitu. Ya. Ramadan tuh, bulan yang penuh dengan nikmat tuh. Berapa nikmat Ramadan yang bertahan di kita? Nikmat tadarus baca Quran, ya. Nikmat qiyamul lail, nikmat berbuka, nikmat sahur, nikmat banyak. Belum lagi secara ekonomi, ya. Kalau datang Ramadan dan diaruk orang di ujung itu apa? THR, ya. Nikmat ya. Kalau yang berdagang Ramadan biasanya berharap jualannya, barang dagangannya habis. Insya Allah Ramadan banyak barang dagangan habis, ya. Bahkan kewalahan sebagian orang yang berdagang itu di bulan Ramadan itu, kewalahan. Nah selesai Ramadan bagaimana? Bertahan atau tidak? Bertahan atau tidak? Kita hitung saja. Kalau pandai bersyukur, maka berarti apa? Kita mengikat nikmat itu. Karena nikmat itu liar. Kalau tidak pandai-pandai kita mengikatnya, terbang habis-habis saja. Habis.
Tidak dapat manfaatnya, tidak dapat gunanya. Nah, itu sudah banyak sekali kami kira yang lewat dari diri kita ini. Umur nikmat atau tidak? Sudah berapa umur yang lepas begitu saja? Ilmu dari SD, dari kecil kita belajar sekolahan itu. Sudah berapa ilmu itu yang lepas begitu saja? Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Maka Umar mengatakan apa? Nikmat itu liar. Maka dengan syukurlah dia diikat. Jadi orang kalau tidak pandai bersyukur hilang nikmat. Jadi kalau ada nikmat yang kita terasa betul nikmat itu manfaatnya untuk hidup kita, lalu kemudian hilang begitu saja, berarti ada kesyukuran yang tidak kita lengkapi di situ. Tadi berarti ada kedekatan dengan Allah yang tidak kita tambah, kedekatan dengan Allah yang tidak kita rasakan di dalam diri kita melalui nikmat itu. Hilang. Maka syukur itu pertama dia menjamin apa? Bertahannya nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat yang sangat terkenal di surah Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Kita biasanya kalau bicarakan ayat ini bicara apa biasanya? Bicara takdir ya. Bicara ikhtiar. Betul enggak? Usaha. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ada ulama-ulama kita yang sangat perhatian dengan ayat ini lalu mengatakan ini ayat tentang syukur dan kufur nikmat. Ini bukan tentang takdir dan ikhtiar. Ayat ini tentang syukur dan kufur nikmat. Allah sedang bicara nikmat. Karena ada satu ayat lagi yang senada dengan itu di surah Al-Anfal. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nikmat yang telah dia berikan ala qaumin kepada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai merekalah yang merubah diri mereka. Apa kata Allah? Allah tak akan merubah nikmat yang dia berikan kepada satu kaum sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Ya, kadang-kadang awak lupa menghubungkan dua ayat. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Ayat satu lagi, Allah tidak merubah nikmat yang dia berikan pada satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Maka mengertilah kita harusnya. Kalau dihubungkan dua ayat ini, bagian pertama kan beda tuh. Bagian kedua sama, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Bagian pertamanya beda. Satu mengatakan Allah tidak merubah keadaan satu kaum, apapun yang ada pada satu kaum itu. Ma bi qaumin, apapun yang ada pada kaum itu. Satu ayat mengatakan lebih spesifik, lebih khusus. Allah tidak akan merubah nikmat yang dia berikan pada kaum. Berlaku kaidah dalam ilmu Quran, ilmu tafsir. Yang umum ditaksis, dikhususkan. Yang umum difahami dengan ayat yang khusus. Jadi di ayat Ar-Ra'd yang terkenal itu Allah tidak merubah, kita sering katakan keadaan, pada situ apapun. Allah tidak akan merubah apapun yang ada pada kaum, yang terjadi, yang ada pada kaum itu. Maksudnya apa? Allah tidak merubah nikmat yang Allah berikan kepada kaum itu. Mari kita telaah lebih dalam. Jadi Allah itu Bapak Ibu, star kehidupan Allah berikan kepada manusia itu adalah nikmat. Startnya itu nikmat. Mulai hidup itu nikmat. Tidak ada mulai hidup itu dengan musibah, tidak ada. Cobalah kita pikir betul. Mulai kehidupan itu nikmat atau musibah? Anak lahir itu nikmat apa musibah? Anak lahir nikmat apa musibah? Tanda dia nikmat, lihat bagaimana Allah mengarahkan ketika anak lahir.
Anak lahir diapakan? Disambut dengan baik, dengan kalimat yang baik, dengan azan dan iqamah, betul? Betul enggak? Coba, itu tanda dia kebaikan, disambut dengan kalimat yang baik. Setelah itu apa? Akikah. Akikah tujuannya apa? Mensyukuri nikmat. Maka manusia lahir itu start hidupnya adalah nikmat. Mulainya itu dengan nikmat. Manusia. Kaum juga begitu. Satu kaum itu startnya itu bukan musibah, nikmat. Semuanya hidup di atas muka bumi ini diberi Allah mulainya dengan nikmat. Tidak ada yang tidak dengan nikmat. Tidak ada. Jadi kadang-kadang kita terlalu cepat memponis ayat surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu. Allah tak akan merubah nasib satu kaum, kadang-kadang diidentikan dengan nasib tidak baik. Nak kabar berubah nasib wa nanda elok kan? Ya, kemerosotan, ketertinggalan segala macam kan biasanya begitu tuh. Ya, kalau dia mau robah nasib, robah diri sendiri. Ulama mah nggak begitu cara memahami ayatnya. Nggak begitu. Ya, hidup ini mulai dengan nikmat, Allah takkan robah-robah nikmat itu. Dia akan terus beri nikmat, beri nikmat, beri nikmat, beri nikmat, beri nikmat. Tidak akan dirobahnya. Cara Allah berinteraksi dengan kita tidak akan Allah robah sampai kita sendiri kita robah diri kita. Kita robah sikap kita di diri kita terhadap nikmat Allah itu. Nikmat itu akan tetap saja begitu. Ya. Kalau kita pandai bersyukur, maka dia akan tetap. Kalau hebat bersyukur, dia akan bertambah. Kalau tidak pandai bersyukur, dia akan hilang. Itu maksudnya. Ini tafsir yang jarang dibaca orang. Tafsir itu. Allah tak akan merubah nikmat kan begitu. Sampai kaum itu merubah diri mereka. Ketika mereka robah diri mereka dari mukmin, aslinya kan mukmin kita ini kan, dari mukmin menjadi kufur, maka Allah kemudian hilangkan nikmat itu satu-satu. Ya. Tapi kalau pandai bersyukur, Allah biarkan nikmat itu tetap. Satu. Yang kedua baru bertambah. Jadi efek nikmat yang kedua itu setelah dia tetap adalah bertambah. Itu luar biasa itu. Kalau sampai bertambah nikmat gara-gara bersyukur, gara-gara pandai berterima kasih kepada Allah, pandai menambah kualitas diri kan itu kan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, robahlah kualitas diri itu, naikkan kualitas diri itu, maka kualitas nikmat akan bertambah. Kalau kualitas diri tetap saja, beriman, standar aja imannya, nikmat tetap. Tapi kalau iman itu ditambah kualitasnya, maka nikmat juga akan bertambah. Barulah dibaca ayat Allah, wa idz ta'adzana rabbukum. Dibaca ayat Allah yang itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau pandai bersyukur, maka akan ditambah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jadi nikmat itu mengantarkan orang kepada apa? Satu, bertahannya nikmat, yang kedua bertambahnya nikmat. Jadi mari kita cek saja, ya. Apakah nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita bertambah, bertahan atau berkurang? Karena apa? Karenanya ini lihat diri kita. Kalau kita tetap dalam ketaatan yang sama sekian tahun, nikmat bertahan, itu ada bersyukur namanya. Kita tambah terus ketaatan kita, alhamdulillah nikmat bertambah. Sensitivitas diri kita terhadap pertambahan nikmat itu harus begitu. Laikolah bertambah nikmat kok gara-gara bertambah ketaatan. Karena ada skalanya Allah terus memberi nikmat ketika diri tidak taat. Ada namanya istidraj. Kan? Istidraj, diulur, dikasih, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketaatan tidak bertambah, yang bertambah adalah kelalaian dan kedurhakaan. Istidraj, tantangannya. Jadi tidak mesti pula ketika bertambah nikmat itu berarti syukur.
Kapan bertambah nikmat itu berarti syukur? Ketika ketaatan bertambah. Jika ketaatan bertambah. Jadi kalau naik gaji ya Pak, ya, jangan hanya kebutuhan yang naik, sedekah juga harus naik. Ya, kadang-kadang kan begitu. Dapat bonus akhir tahun kan, kalau di perusahaan misalnya kan ada bonus. Ya. Apa yang kita lakukan dengan bonus itu? Apakah nambah kebutuhan? Nambah keperluan? Atau nambah ketaatan? Kalau justru yang bertambah kelalaian, dapat bonus, pergi jalan-jalan. Dalam jalan-jalan melakukan kelalaian, dalam jalan-jalan melakukan kemaksiatan. Waspada, bisa jadi itu istidraj. Istidraj, diulur, di pabian di Allah. Tidak diurus-urus di Allah Subhanahu wa taala lagi. Enggak diurus Tuhan. Enggak diurus Tuhan. Berbahaya itu. Itu yang disebut dengan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku pedih. Nampaknya memang diulur itu enak. Nampaknya enak. Tapi di ujungnya adalah azab yang pedih. Diulur itu nampaknya enak, tapi sebenarnya Allah sedang melepaskan kita kayak layang-layang, Bapak Ibu. Layang-layang itu ramai layang-layang tuh. Kan ditarik, diulur gitu ya. Tarik, ya. Diulur, ditarik, pelan-pelan kan gitu ya. Ya enggak? Tapi kan dipegang kan? Talinya itu dipegang. Banangnya kan dipaci, Pak. Kalau orang pandai bersyukur, dipaci dia Allah tadi. Rancak tabang layang-layang. Tapi kalau orang tidak pandai bersyukur, dilepas. Nasib layang-layang itu kalau lepeh. Tidak tentu nasibnya. Yo tambah tinggi jo yo. Tambah tabang kian kamari yo, tapi tidak tentu nasibnya. Oleh karena itu, dalam satu kitab Imam Ibnu Athaillah Sekandari pernah mengatakan, kalau orang bermaksiat nih. Tadi kan taat itu syukur, ya. Kalau orang bermaksiat, berarti dia sedang merubah janjinya dengan Tuhan. Dia sedang apa? Sedang membuka ikatan perjanjiannya yang dulu dengan Tuhan. Waktu kita di alam rahim kita semua berjanji pada Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu perjanjian kita. Perjanjian yang teramat jarang kita dalami. Padahal kita berjanji. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Apa artinya Rabb itu? Ya. Oh Tuhan, ilah juga Tuhan. Kata ilah juga berarti Tuhan. Untuk kita ketahui, kata Rabb itu kan ada di dalamnya ada namanya tauhid rububiyah itu, ya. Di dalam kata Rabb itu kita akui Allah sebagai Rabb, artinya apa? Kita akui Allah itu yang mencipta, kita akui Allah itu yang mengatur, kita akui Allah itu yang mengendalikan. Ketika orang bermaksiat, tadi apa? Dia buka ikatan perjanjian, lepaslah ikatan perjanjian tadi. Maka Allah bukan lagi yang mengendalikan hidupnya. Artinya apa? Allah berlepas tangan dari kehidupannya. Nampaknya tabang kian kemari kayak layang-layang tadi. Tapi ujungnya bisa bertemu badai, tidak diturunkan, cabiak di atas sedangnya. Gitu. Atau jatuhnya entah di mana, entah masuk laut, entah masuk sungai, entah di atas batang karambi atau di mana, tahu. Inna adzabi lasyadid wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati. Kemaksiatan itu membuat Allah berlepas diri dari kita. Tapi kesyukuran, ketaatan yang kita lakukan itu kita akan terus diurus oleh Allah. Dia terbang juga tinggi, tapi dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasul-rasul, kalau nampak awan kalau mulai mendung, diturunkan lah. Untuk apa? Menyelamatkan, diturunkan itu untuk menyelamatkan. Supaya layang-layang kau ndak kanai hujan. Kalau lai Allah nan menurunkan, tidak ada masalah Bapak Ibu. Kalau turun nih nikmat itu dari diri kita itu berkurang, tapi tetap dalam ketaatan kita.
dalam kepatuhan pada Allah, dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Berarti turun itu untuk keselamatan. Ya tuh. Dan Bapak Yo itu yang tadi itu, lapeh itu berikut turunnya entah di mana. Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat yang dahsyat, luar biasa, yang kita itu tidak mau kadang mendalaminya, sehingga kita tidak mengerti hidup ini seperti apa. Lalu orang kemudian, bahkan kemarin ada seorang pemuda curhat pada kita, dulu ngaji dengan kita dulu, ke rumah akan datang ngajinya itu. Ya, sekarang udah kerja luar biasa. Tapi dia katakan, Ustaz, kita katakan, itu kan berarti antum dalam nikmat tuh, dapat pekerjaan yang layak, tidak melakukan maksiat dalam pekerjaan, tidak pula dengan tujuan bermaksiat di dalam mengambil pekerjaan itu. Kan bagus itu, iya. Tapi rasanya saya banyak bersabar dalam pekerjaan ini. Maksudnya dia tidak puas dengan pekerjaannya itu. Lah, bagaimana ini? Berarti antum memahami pekerjaan yang sekarang digeluti ini adalah musibah. Itu betul. Kalau sabar itu musibah kawan ya. Banyak awak basabah ada Ustaz dalam karajo, karena rasanya ada yang lain yang lebih baik. Berbahaya ini. Antum memahami pekerjaan antum sekarang itu dalam posisi itu adalah musibah. Padahal itu nikmat. Hati-hati. Berbahaya itu. Allah ngia nikmat, Allah magia nikmat, nandinya musibah. Berbahaya enggak macam? Orang magia nanelo kawak kecewa ke musibah. Baik, antum harus bersyukur ini. Gimana bersyukur ya? Tambah ketaatannya. Tahapi lagi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Naikkan level kualitas diri itu lagi ketaatannya. Nanti akan terasa bahwa yang sekarang dimiliki itulah nikmat yang paling besar untuk hari ini yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang tidak pandai bersyukur, suruh hanya beramal. Suruh hanya sembahyang wajib kalau nyo tidak pernah sembahyang wajib. Kalau lah biasanya sembahyang wajib, suruh hanya sembahyang di awal waktu. Kalau lah biasa sholat di awal waktu, suruh sholat berjamaah. Terus naikkan kualitas. Kalau tidak biasa bersedekah, suruh bersedekah. Kalau belum pernah berzakat dari pendapatan yang sebanyak itu, suruh dia bersedekah. Supaya nikmat itu tadi bertambah karena ketaatan. Dari berbanding lurus dia. Berbanding lurus, naik ketaatan, bertambah nikmat. Itu namanya syukur sukses itu. Atau sekurang-kurangnya bertahan nikmat. Bertahan nikmat. Tidak akan pernah berkurang. Kalau orang pandai bersyukur, dia terus jaga hubungannya dengan Allah, maka tidak akan pernah berkurang. Kalaupun orang lain nampak di orang lain berkurang, yang dinya itu tetap akan mengatakan nikmat Allah tidak berubah pada diri saya. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena ketaatan yang terus dia jaga. Itu orang pandai bersyukur. Lah macam-macam ujian, lah macam-macam dan nabi, tapi yang ketaatan dia jaga, orang melihat dia sedang turun karirnya, dia sedang turun prestasinya, tapi karena ketaatan terus dia jaga, dia bisa mengatakan, tidak, saya tidak sedang turun, saya hanya sedang diuji Allah. Ya, karena apa? Karena ketaatan ini. Jadi ketaatan itu mempertahankan nikmat, mempertahankan hati itu terus dalam keadaan nikmat. Tak ada masalah bagi dia. Maka hidupnya tenang. Walaupun orang lah kalang kabut sekitar, yang tenang. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Situasi Covid, krisis moneter yang kita lewati dulu. Ya, ada orang-orang yang luar biasa memahami situasi itu tidak dengan kacamata negatif, positif terus. Ketika Ketika dia tambah ketaatannya terus. Tambah banyak musibah, tambahnya ketaatan. Sehingga akhirnya dia mendapatkan efek yang ketiga yang lebih dahsyat, yaitu kedekatan dengan Maula, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu efek yang ketiga. Oke, nikmat tidak bertahan, nikmat tidak bertambah, oke lah, tidak masalah. Nikmat bahkan tidak bertahan, berkurang. Tapi kalau ada diri tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Zarruq, Imam Zarruq, itu tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu efeknya. Apalagi yang dibutuhkan orang? Apalagi yang dibutuhkan orang selain daripada kedekatan dengan Allah?
Allah yang maha kuat, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang raja manusia, Allah yang maha mengendalikan. Tidak ada kedekatan yang lebih hebat daripada kedekatan dengan Allah SWT yang sifatnya seperti itu. Ya, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Kau ditawarkan ke Rajo dek semen Padang. Ke Rajo. Dan Cik Lai ditawarkan jadi sekpri dirut. Ah, mana dia dulu ya? Jadi pegawai star pertama kan? Atau jadi sekpri? Ya. Mana yang dipilih? Ini soal apa? Kedekatan. Enggak jadi pegawai enggak, tapi jadi sekpri. Jadi pegawai enggak, sekpri ya. Ini orang tawarkan jadi PNS. Satu lagi apa? Sekpri presiden. Nah, beda itu. Orang yang mengerti bagaimana kebaikan-kebaikan duniawi, dia akan lebih memilih hubungan dekat itu, kedekatan itu. Gitu. Ya. Ada banyak hal yang bisa diselesaikan karena hubungan dekat. Ordal kan? Ordal kan? Dek ada orang dalam aku banyak selesai urusan. Walaupun awak ndak ada posisi di sini. Betul enggak? Kini orang dalam Allah SWT bagi kira. Untuk bisa menjadi orang dalamnya Allah gitu ya. Itu syukur. La in syakartum la azidannakum. Begitu. Jadi 3. Cek saja. Kalau ketaatan kita bertambah, cek saja. Dan kita tunggu saja. Allah akan lengkapi ketiga-tiganya dalam hidup ini. Kedekatan dengan Allah, bertahannya nikmat dan bertambahnya nikmat. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap malam. Sehingga ditanyakan, kenapa panjang sekali sholatmu ya Rasul? Lama sekali berdirinya. Ya, 11 rakaat yang di tengah-tengahnya itu bisa sampai 3 juz. Udah habis. Ya. Apa kata Rasul? Afala akuna abdan syakura. Saya sedang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara bersyukur itu esok harinya lihatlah hidup Rasul tidak pernah menurun kualitas hidup beliau. Syukurnya di malam hari membuat siang harinya lebih berkualitas. Jadi syukur ini modal dan itu diperjuangkan dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah di malam hari. Ibadah di malam hari ini adalah modal hidup. Ini yang banyak orang tidak pahami. Karena hari dimulai dengan malam, bukan dengan siang. Hari dimulai dengan malam. Sementara malam diajarkan Rasul adalah kalau tidak istirahat ibadah. Kalau tidak istirahat ibadah. Maka mulailah hidup itu dengan ibadah. Ya. Kemudian apa? Uruslah esok hari wa ja'alna an-nahara ma'asya. Barulah penghidupan dicari besok hari. Tapi malam sakanan. Allah katakan begitu. Kami jadikan malam itu sakan, tempat yang tenang untuk istirahat, tenang untuk beribadah. Jangan bangkalesoh jalan. Jangan lari kian kemarian. Orang kalau begitu hidupnya syukur, insya Allah aman-aman saja. Ya. Yang susah itu kan siang malam lah karajo kian kamari tunggang tunggi, tapi rasonya kurang tadi. Fitnah datang terus, musibah datang terus. Waliyahzubillah. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi satu pemahaman yang baik di dalam diri kita, sehingga kita lebih bisa menghargai diri kita, menghargai ketaatan kita, menghargai segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.